dengan kepribadian Batak Naraja. Apa itu Batak Naraja? Memang Batak ini disebut raja, anak raja, guru raja. Tapi kita menginginkan bahwa Toba ini, Batak ini, bukan hanya Bataknya, tapi semuanya masyarakat Toba ini memiliki kepribadian atau karakter seorang raja. Yang bagaimanakah itu? Yang pertama kita lihat nenek moyang kita, bahwa sebenarnya nenek moyang kita itu adalah orang yang beragama, orang yang sudah mencari Tuhan. Belum datang waktu itu mungkin Islam, belum datang Kristen, penyebar agama Kristen, tapi nenek moyang kita sudah mencari Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita lihat di atas rumah orang Batak, di mana yang paling tinggi adalah rumah gorga. Ada 5 macam rumah Batak, namanya rumah bale-bale yang paling rendah, rumah eper, sopo, rumah, dan rumah gorga. Di atas rumah gorga itu ada namanya bukulan, itu wajah manusia yang mengatakan kepribadian Batak itu sekaya apapun masih membutuhkan pertolongan yang di atas. Berarti orang Batak itu atau masyarakat Toba ini sudah dari dahulu mencari itu. Bagaimanakah mereka menerapkan kehidupan yang Namarugamo ini? Rumah yang mereka bangun dulu nenek moyang kita, kalau dinilai sekarang rumah Batak, rumah gorga itu nilainya 1,5 miliar. Hanya rumah saja, belum tanahnya. Tapi itu sudah bisa dibangun. Bagaimana cara membangunnya itu? Dengan cara Namarugamo tadi, masih haholongan jalan masih urubah. Inilah yang kita inginkan melalui MTQ ini. Ada pola kehidupan, karakter kepribadian Namarugamo yang punya iman, yang saling bergotong royong dan saling membantu satu dengan yang lain. Saat ini kita menghadapi kesulitan ekonomi, di mana tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, baik pemerintah kabupaten, untuk mengembalikan ekonomi kita dari yang terjun payung menjadi bisa naik. Sekarang itu hampir seluruh daerah termasuk nasional ekonomi kita minus. Toba terakhir Desember kemarin kita minus 0,27 dari yang tahun sebelumnya kita di 5,88. Nah ini terjun payung. Bagaimana memulihkan ini? Maka kita harus bergotong royong, maka kita harus bekerja sama, saling membantu satu dengan yang lain. Saya ingat dulu bagaimana kami di kampung. Saya punya di kampung kami, Kecamatan Silayan, hanya satu di situ yang agama Islam. Tapi begitu kami merayakan Natal atau begitu mereka merayakan yang sebentar lagi akan kita rayakan Idul Fitri, mereka selalu bagi ke kami. Wajib. Itu makanan khas pada saat itu. Yang saya ingat kalau sudah ada wajib di rumah, ini sudah Idul Fitri. Nah ketika kami Natal juga, maka kami selalu membagikan kembang layang atau sasabun untuk menyatakan kita sedang Natal. Nah inilah yang luar biasa yang kita alami. Dan ketika kita mau pesta, kami tidak akan potong kerbau kalau tidak datang yang memotong ini yang punya agama Islam. Mau sampai besoknya pun sampai subuh kami harus tunggu itu. Nah inilah nama si haholongan.
nama siurupan. Inilah nama Rugamo, punya toleransi tinggi, dan inilah yang kita sebut dengan nilai-nilai daripada kearifan lokal kita, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita akan budayakan ini terus, khususnya di Toba. Kita akan mengajak lewat ini, cara ini, supaya kita saling bergotong royong satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam yang kita akan merayakan NPK ini, sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan NPKN tingkat kabupaten merupakan kompetisi untuk menetapkan pilihan kepada peserta yang menjadi perwakilan kita pada pelaksanaan yang lebih tinggi, yaitu STQ tingkat provinsi. Kiranya segala potensi yang ada dapat diberdayakan semaksimal mungkin, sehingga Kabupaten Toba dapat lebih unggul daripada daerah lain. Kami harap nanti di tingkat provinsi kita bisa dapat piala, ya. Konteks penguasaan Al-Quran janganlah sekedar kemampuan membaca dan menulis, tetapi lebih daripada itu. Umat muslim harus termotivasi untuk mempelajari, menghayati, dan mengamalkan isi kebenaran Al-Quran, mampu mempertahankan nilai-nilai agama dalam kehidupannya, arif dan bijaksana, mendukung kegiatan yang bersifat konstruktif, serta menjauhi hal-hal yang bersifat destruktif, dan senantiasalah mengedepankan nilai-nilai keagamaan menjadi panutan dan dapat mencerminkan keteladanan dalam segala hal. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, saya ingin sampaikan selamat kepada para peserta dan kepada Dewan Hakim atau juri yang mengambil keputusan. Bekerjalah seobjektif mungkin sehingga keputusan saudara menjadi keputusan semua pihak yang dapat diterima para peserta. Tapi intinya kami mengajak Bapak Ibu dan seluruh peserta NPKN agar selalu berperan aktif dan tetap waspada serta disiplin, menerapkan protokol kesehatan 5M agar terhindar dari COVID-19, karena ancaman penyebaran COVID-19 belum berakhir. Mari kita melakukan pencegahan dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan orang terdekat. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pengurus LPTQ dan panitia NPK.